Tapi kalau lo ngomongin teman kuliah penting atau enggak, sangat penting jika itu teman kelas. Oke. Gak bisa dipungkirin, apalagi lu kelasnya sama mulu, apalagi kuliah lu offline mulu. Anggaplah kayak anak-anak MIPA mungkin. Walaupun kita tugas ada di grup ya, maksudnya informasi semua ada di grup kan pasti, nggak mungkin di private. Tapi tuh di kelas tuh, gue bukan orang yang mau kuliah cuma yang penting belajar tuh, terus pulang cari tongkrongan. Gue pengen di kelas juga. Ada aja gitu loh yang bikin gue ngobrol di kelas. Ada aja yang bikin gue nahan duduk pas kelas udah kelar. Karena bukannya sama aja maksudnya? Karena mungkin yang di kelas gue nggak ada yang barengan sama gue di luar. Kalau Bea kan, Jadi lu pengen lebih kenal mereka gitu. iya, 5 orang lah minimal. Kalau Bea kan dia ngikutin gue di luar juga, kita bareng-bareng di luar juga. Kalau ini kali ini nggak ada yang bareng-bareng juga sama gue di luar. Dengan penampilan gue kelas direktor, gue sebagai PJ, dosennya prof pakai kaos sih. Membosankan kan? Gue bisa bilang gue saat ini tidak terlalu main sama teman prodi gue kan. Kelas lebih sempit lagi. Kelas Yeah. pun cowok-cowoknya gitu. Oke. Dan gue ngerasa main-main aja. Asal gue nggak ada kata apa. Kayak di kelas lu lebih milih, males gue nimbrung lah. Gitu. nimbrung masih, cuma maksudnya kayak untuk jadi temen yang Di luar. Kayak janjian sama Aryo lah ya. Iya. Kayak Aryo kan lu masih ajak, yuk mainnya kesini. Padahal nggak sekelas kan? Padahal nggak sekelas, tapi kan dulunya sekelas. Maksudnya Pas semester 1. Semester 1 gue sekelas kan kemarin. Tapi lu deket sama Aryo dari awal speknya apa pas karena sekelas jadi cocoknya emang gue asik? Dia ketemu gue di UTBK. Anak UTBK kan meet. Jauh banget. Enggak, bukan pas Oh, di grup UTBK-nya. UTBK? Iya. Oh iya, sama Abah. Bikin meet sendiri di Blok M gitu. Nah, Lu kalau individu, gue masih oke dulu, masih oke buat deket dan jadi teman gitu. Tapi ketika grup circle gitu, gue ngerasa gue nggak perlu lagi ya. Karena pasti ada kan, ya teman-teman gue yang waktu itu ya bikin circle lagi gitu kan. Menurut gue di kuliah, ya itu gua nggak juga tuh. gue nyaman untuk tidak ikut itu gitu. Tidak punya kebanyakan temen. Serem-serem sampai di Berangus sih, berarti ada pernah kejadian nih. Orang yang lewat gitu. Bagus dong. Bagus. Jadi tanggung jawab apa? Kan kejadian, enggak maksud gue. Kalau kejadian. Lu bilang, ya itu pernah kejadian tuh. Oh, ada yang nuduh kayak aja. gini tangannya. Ada yang gitu. Iya sih, ya itu gue juga nggak mau terlalu bergantung kebanyakan. Kita spesifikin dah circle. Ya circle, but konteksnya kita bikin grup kayak grup dramaturgi gitu ya. Walaupun isinya cuma berempat. Ya. Orang yang akan main di luar lah pokoknya. Lu nggak mau tuh? Ya gue juga nggak sih. Bukan kamu sih, nggak butuh aja gue. Nggak terlalu pengen nyari. Iya. Kalau gue tuh pengen nyarinya tuh juga bukan circle dulu. Apa? Temen ngobrol aja pas di kelas. Dan ngobrolinnya juga ya at that time boleh, ngobrolin yang dulu tuh boleh. Gue tuh ngerasa kemarin ya, bukan gara-gara Bea nggak ada. Gue bukannya denial ya, tapi kayak Bea juga sering main sama kita kan. Iya. Jadi ketika dia pergi ya udah aja kan, pindah Tapi, kampus. lu ngerasa yang semasih sama gue kan Bea doang. Kehilangan kawan tuh nasib sih gitu. ya, tapi mungkin biar pergi itu bisa jadi kesempatan juga kan di pembuka buat lu akhirnya akrab sama teman kelas lu gitu. Ya gue heran tuh kayak pernah denger kan lo? Itu gue sering chatan sama dia sekarang. Maksudnya ngobrol aja ya, bukan yang sampai kayak mainnya begini. Tapi temen nggak ngobrolnya secara kayak WA-nya secara kalau dilihat dari WA temen-temen. temen kan? Ngasik aja, ngasik. Kayak gua ke siapa? Nggak sampai ke L sih. Aryo ya. Tapi Ya enggak, justru kan yang Aryo lebih dekat aja. kontol banget. Emang nggak sampai ke kayak Before I mungkin ya. Before ya, before lu, Iya. before ke iya. galeri. Iya. Tapi pas offline beda nih beda. Coba aja nggak sih kayak lu seakrab apa di chat kayak
seasik apa di chat? Itu deh pertanyaan yang lebih tepatnya, seasik apa? Lumayan. Kalau untuk cuman sekedar Ngejokes ada. Ketawa ngakak. Tuh, Lucu sih. tuh. Chat. Tadi dia ngebisikin gue nama anak sasik. Nah, pemandangan bagus ke situ ya. Gua apa lu? Itu yang kasih. Wow. Feels like home. Nggak ada sus. Sebenarnya secara ini asik. Ya. Tapi kalau offline kurang. Oh. Bahkan kayak nggak ngobrol dulu. Kan gua pinjam buku ya dari jauh-jauh hari. Terus di bawah cuman kayak, itu pun dia manggil juga ada kayak kebetulan nengoknya. Sama-sama nengok. Mungkin karena gue juga belum akrab sama temennya dia kali ya. Dia kan sama temennya. Maksud gue ngerasa tuh kayak temen kelas tuh perlu anjing ada yang lu akrab. Iya perlu. Satu cukup coy, satu cukup. Iya kalau itu gue juga. Satu. Kalau itu gue juga ada. Cukup. Iya. Yang misalnya tandeman lah pas di kelas yang ngobrol sama itu nanya Titik itu kursi, lagi apa ya? titik Iya. kursi. Wah gue sekarang titik kursi nggak ada gue. Nggak ada. Paling sama Ayas dong temennya Bea. Ya itu pun gue akrab sama Ayas kan awalnya sama Bea. Nah gue herannya nih beberapa temen kelas gue kayak yang tadi gue bilang Ayas gitu. Yang ini enggak, yang buku enggak. Yang buku dia punya emang bener-bener kayak punya mainnya sendiri juga di luar yang sama perempuan. Banyak lone wolf, Cok. Maksudnya enggak, bukan lone wolf yang diem semua. Maksudnya kayak memang dia enggak bergantung sama siapa-siapa. Bahkan sama Bea juga enggak. Sebenarnya Bea ini enggak tergantung. Tapi akan terasa tuh ketika kita kehilangan satu orang yang Iya. Gue bahkan di titik kelar kelasnya. wah kalau lu pindah kampus sih bunuh diri sih gue. Nggak tahu lagi. Zat juga udah nggak ada motivasi. Nah, anggaplah kayak di Zat. Kenapa? Kalau misalkan ngumpul nih sama anak yang kita nggak terlalu akrab banget, kayaknya kita juga gimana ya? Lu ikut Zat gak? Enggak, aku enggak. Siapa? Anak nggak siapa? Ya bagi lu ada kan di opsi lu ada kan kayak Ada. Tapi gua pun kan selama produksi 12 orang marah, lu nya sering datang. Waktu itu gua sama aktor-aktor 12 orang marah yang lain juga belum akrab banget kan. Walaupun pada akhirnya akrab, cuma maksud gua mungkin yang ada bahasannya sama kali ya. Isi, Dia lebih nggak apa-apa gitu. Gua ketika Nggak ada yang akrab. di rumah waktu kemarin garap tuh bonding level max sama Y yang Iya. bonding level. Kemarin tuh pas yang gua ngajak lu, ternyata kan dari hari Jumat udah kesono, udah nginep lah. Terus selesai kerja di tengah malam nih. Tengah malam apa besokan paginya ya pas lagi beresin pokoknya lagi. Terus kata Bang Y, ini kalau ada Surya kita kelar lama ketawa mulu dan tadi kita berdua udah kayak orang gila di sini. Nah, perlu tuh di sebuah lingkaran nggak munafik lah. Ya. Pertemanan 5 orang juga kita akan attachment ke satu orang doang. Pasti lu sebuah grup WA nih. Lu punya grup WA circle SMA kan yang masih awet. 5 orang nih circle lu. Tapi yang baru pulang 2 orang. Dan lu ngerasa nggak bisa dipungkiri dari SMA lu sama 2 orang ini nggak terlalu akrab gitu. Akankah lu mau main sama mereka bertiga doang? Pasti lu akan nunggu kan? Iya itu kejadian sih. Full team. Iya itu kejadian. Karena lebih seru aja nggak sih kayak pas ngumpul tuh lu baru sama-sama tahu juga gitu ceritanya. Timbang ketika teman lu yang 2 orang ini lu udah tahu ceritanya gimana. Makanya gua kalau garap tuh kalau yang datang cuma berdua males, Cok. Karena kita jadinya lebih fokus kerjanya. Bebannya lebih banyak. Walaupun dia asik. Casablanca, trip banjir jalanan, lagi ala Honda. Iya betul. Setuju sih gue. Kalau bertiga tuh baru sama siapa yang akrab. Gue
gue nggak apa-apa. Circle gue sekarang jadinya SMA doang. Nggak apa-apa tuh. Dibanding Maksudnya apa yang lu hilangin? Doang nih kan doang. Iya. Berarti apa yang hilang? circle, nggak ada circle di kuliah. Oh. Enough. Apple to apple. Gue cukup gitu. Deal. Iya, gue cukup. Gue deal. Oke. Gue deal. Atau entah ini pikiran karena baru semester 2 kali. Ya emang belum seakrab itu aja, jadinya belum lengket gitu. Tapi gue ngerasa nggak ada kebutuhannya juga. Kayak gue cukup individual kayak gini. Ya kan ini lu kayak gitu. Ya karena individual lu ada di kelas lu anjing. Iya kan. Nggak yang kayak gini dulu. Nggak yang abis kelas tuh kita Iya, yang ngobrol banyak. setidaknya lu di kelas gak ngerasa sendiri anjing. Gue kemarin tuh ngerasa sendiri, gue akuin kok. Makanya gue pulang nulis kayak gitu. Kayak sepi banget anjing hidup. Sendirinya kenapa sih lu? Sendirinya sepi, bukan karena gue pengen me time, ngerti sih lu? Kayak tadi gue kesini sendiri ya, gue akan sangat kan yang gue ajak lu dong. Gitu pun gara-gara kayak ya udah aja. Biar kalau udah capek me time ada temen ngobrol. Menurut gue akan gak apa-apa kalau sendiri berdasarkan kebutuhan yang kayak gini nanti. Tapi kalau kondisi terpaksa, Kayak kemarin di kelas tuh lu kayak ke kantin gue berat ke kantin sendiri karena nebeng bangkunya sendiri. Kecuali berdua lah minimal, jadi nebeng bangkunya kayak. Tapi itu bukan karena lu nggak ditemenin, beda kan? Berarti itu pilihan lu sendiri buat kayak melipir gitu. Gue melipir karena gue memilih untuk melipir karena gak nonton. Berarti lu iya berarti lu menganggap kalau anak-anak di kelas lu beda dari lu. Gue nggak bisa. Gue nggak beda bahasan, beda obrolan. Padahal yang gue denger ya cuman bahas tugas. Iya, kenapa? Kayak kan itu kan satu-satu ya. Terus pas ada yang keluar pertama kali, awal-awal pertama lah, orang penasaran, apa tadi yang ditanya. Saat mereka di situ nggak ngelingkar, tapi udah amat lah anjing. Mati. Karena gue orang yang nggak bisa apa ya? Kalau nggak akrab nih, anggaplah kita satu dudukan sama gue bukan ngejelekin orangnya atau bukan ngatain orangnya. Anggaplah kita duduk sama siapa ya, kita nggak terlalu akrab. Nongkrong sama kita anggaplah orang yang keakraban kita cuman kayak sama Abel Dodo, Abel sama Bang Dodo. Bukan orangnya ya, tapi kalau orangnya kan kita bisa segitu sikap kita sama. Terus mereka kayak lagi ngomongin sesuatu yang lumayan penting nih, apa lumayan menarik. Tapi kita nggak nggak terlalu lu gini dah, nggak di approach secara spesifik. Gue akan merasa nggak tertarik anjing, gue nggak butuh. Kalau gue nggak butuh. Kemarin itu soal tugas loh. Jadi kan ditanya, tadi lu revisi apa aja? Awal-awal kan biasanya kan panik ya kita ya, namanya maba juga baru pertama kali bimbing, ngerasain kayak ketemu dosen nih. Padahal lebih santai-santai ternyata. Jadi itu kayak ntar gue juga tahu. itu skill juga sih dulu menurut gue ya. Skill buat gitu ya. Enggak, skill buat seseorang bisa menginclude temennya ke dalam percakapan. Oh bisa, iya. Jadi temennya nggak ngerasa sendiri gitu. Itu skill juga sebenarnya. Gue salah satu orang yang kesel kalau lagi nongkrong, dia main HP ya. Kecuali konteksnya ada dia di chat maknya, apa dia sambil nugas, oh yaudah lu nugas dulu ya, kalau udah kelar nimbrung. Tapi kalau dia main HP gara-gara dia ngerasa bosan sih, gue juga kasihan so. Kayak ada keinginan gue. Pernah satu momen gue ngajak temen gereja gue nongkrong sama temen SMA gue, tapi dikit doang, kayak ngajak satu orang temen SMA gue. Jadi nongkrongnya berempat kan. Tapi tuh entah mungkin karena nggak fit in juga. Tapi menurut gue gimana tuh? Bisa disimpulin gak fit in tuh. Lu percaya gak orang? Gue kerap sama lu nih. Lu juga kerap sama orang lain. Lu kan pastilah
cocok men, lu asik sama dia, asik. Iya. Kayak gue nih tadi, temen gue yang UNS nih, Iya. kita sebut, gue bilang namanya Pai Guy namanya. Pai Guy, oh iya, yang sering manggil lu Suryafish ya kan? Sering. Yang kayak tolol kan. Gue bisa ngejamin, bikin nongkrong ya, gue ngajak lu kan. Terus gue bilang ke dia, ngajak Surya, terus kata dia, gas. Karena lu akrab sama gue, akrab banget nih gue ngerasanya. Gue ngerasa akrab sama dia, gue bisa 100% ngejamin ini. Iya. Tapi entah kenapa waktu itu ya, mungkin karena kondisi aja kali ya, mood aja. Temen gue tuh nggak cocok ternyata kayaknya, jadi dia main game. Gue kalau misalkan gak kebutuhan, kecuali mabar nih, semuanya main HP. Tapi itu fix yang bosan. Iya, yang gue lihat ya. Kalau bosan sih oke sih. Maksudnya gue juga mau ajarkan gitu. Lu Nggak bisa nimbrung gitu ya. lu punya perasaan kayak anjing mending gak usah lah, kasihan kan gitu ya. Tapi kalau konteksnya adalah dia main HP karena emang gak ada lagi yang diobrolin dan satu circle tuh main HP gitu, lagi nongkrong terus main HP. Menurut gue gak apa-apa sih ya. Karena nanti pasti bakal ada bahasan. Ya rame-rame nggak apa-apa nih. Tuh, gue kayak apa ya? Gue punya kebanyakan, bukannya so elit so pinter, kebanyakan nongkrong sama lu. Apa-apa dibedah. Gue tahu berita karena gue nggak main Twitter kan. Lu main Twitter dan Twitternya juga yang bisa dibilang niche lah. Yang gue pengen tahu, lu udah baca berita dari penulis sendiri yang punya kasus sendiri, yang punya lagunya sendiri. Terus nongkrong sama siapa lah. Tongkrongan kita bisa dibilang apa-apa diulik sih ya. Iya. Bisa diobrolin lah gitu. Iya. Ekspektasi gue adalah kayak waktu ngeliat nih, awal-awal lulus banget, gue lulus SNBT, sasing. Wah, ternyata sampai sekarang gue sendiri nih sastra. Bahkan di angkatan gue satu lagi sastra Jepang, tapi di Unsur. Tapi nggak akrab sama gue, nggak kenal sekadar nama doang, nggak nongkrong sama sekali. Terus gue ngeliat teman gue, Ilpol, terus pendidikan sejarah, wah ini banyak diulikan nih, Ilpol, pendidikan sejarah, hukum, Seru nih. gue bisa nanya. Gue nggak nganggep mereka sebagai ini anjing perbandingan gitu, Iya. bukan ngetes, justru gue nanya. Makanya gue kayak di satu sisi nih, walaupun acap-acapan 1312, gue bilang all cops, all army, all arbasa, tapi gue ketemu teman gue yang keluarganya pelak polisi, kakak babang iparnya brimob, gue ngulik mulu anjing, kayak ada yang gue tanya sebenci-bencinya sama profesi dan nama itu ya, nama identitas. Karena pada akhirnya kita temen ya. Gue ngeliat dia sebagai teman duduk. Lu sama Bahkan dia pas gue nongkrong gak segen. Iya. Kan dia akrab banget sama gue yang ngeliat asli gue. Tapi dia tuh gak ngerasa kayak, aduh gue terima musuh. Dibenci. Dia nggak ngerasa Enggak, dia juga pak. Gue duduk sebagai teman di sini gitu. Even suatu saat mungkin lu keterima ya, tapi dia belum rezeki lagi gue lagi. Seandainya kemarin keterima, gue akan ngepost lu sebagai teman aja. Congrats lu, close, dapat kita. Karena mau kita gimana pun Cita-cita teman kita tercapai ya kita senang. iya itu terlepas dari benar atau salahnya deh ya. Apalagi cita-cita yang ditekan Iya. punya tekanan. Terlepas dari banyak mudorotnya Iya. segala macam ya udah itu mimpi seseorang gitu. Iya. Apalagi mimpi yang menggapainya selain keinginan juga karena ada tekanan gitu. Jadi ketika dapat, banget dong bagi dia. Ya gue ngeliat itu sebagai temen yang berhasil mencapai suatu halnya nggak gue sebutin. Itu akar permasalahan nggak sih itu menurut lu? Kenapa Indonesia juga masih ke boti itu kan mereka nyebutnya boti kan Iya. sebagai Gue ada temen yang kayak masih, kan gue bilang ya elah, bosan gue ngeliat kayak gituan kan, namanya gue santai. Gue banyak berteman sama orang-orang LGBT yang banyak. Gue punya temen gay, gue nggak mau mengakui itu. Terus kayak dia berusaha kayak, dia nggak kayak bukan kayak gitu, tapi dia kayak nanya, boleh nggak sih gue ketemu boti, boleh kalau lagi ini. Bro. Tapi satu hal sih dulu, enggak. Satu hal kayak yang pernah lu omongin, karena agama udah intinya gitu aja. Orang bisa berpikir gitu ya. Yang dia nerimanya kayak gini dong. Kok bisa lu sholat rajin? Kalau bisa ngaji, kalau bisa orang beragama, maksudnya hubungan lu dengan Tuhan bisa dikatakan dekat lah dibanding gua sama lu, ketuhan kita masing-masing. Tapi ya lu sama manusia, lu nggak bisa merasionalkan hukum dan kemanusiaan. Lu seandainya nih, kita contohin aja ya abang lu,
satu titik yang nggak bisa, yang sulit ditoleransi mungkin. Satu titik yang nggak bisa ditoleransi, anggaplah abang lu ngebunuh orang. Tapi kan lu masih ada kedekatan sama manusianya kan, terlepas dari itu. Pasti ada satu titik di mana lu, semoga abang gua nggak di penjara, semoga abang gua nggak dihukum mati, walaupun dikit ya. Karena yang lu lihat manusianya, Cok. Tapi kalau ngebunuh kan merugiin orang. Iya. Tapi kalau be yourself kayaknya enggak. Tapi masalah Ngebunuh kayaknya nggak sih. Hah? Ngebunuh kayaknya. Iya, maksudnya kalau ngebunuh juga salah. Iya. Contohnya juga. Menurut lu, tapi orang tuh makin takut juga kalau yang pelaku pelecehan seksual yang sama jenis takut banget. Iya. Pelecehan seksual oke lah. Dan gue rasanya kayak tiap dari ujarannya ya, ujaran kebenciannya nyasarnya tuh kayak ngelompokin gitu, kayak semua di komunitas itu ya Sama semua. kalau gue nyebut satu berarti mereka semua gitu. Ya padahal kalau kita ngomongin yang straight juga, yang ngebunuh kan juga ada, yang merkosa anak kecil kan juga ada. Tapi kenapa lo melihat itu sebagai individualis, Iya, individual? Tapi ketika ngomongin soal gay itu kayak seakan-akan ya semuanya gitu. Sama kayak gini aja nih. Ya temenan nih. Lu lagi antah berantah dah, lu jatuh pisin bangkrut. Habis amit-amit dicopet di bangkrut. Pokoknya lu lagi gak ada di luar. Lu kelaparan atau lu pengen pulang nih, minta duit nih. Tapi lu cuma lihat orang berfeminim laki-laki. Apa kalau nggak jadi minta duit? Apa temen nih kita lagi nongkrong? Poti lah atau tapi lu butuh banget gue ya. Apakah lu akan gak jadi? Apa lu akan ngasih? Ada diskursus kemarin kan, kenapa yang dihujat dan dipakai term merendahkan cuma putih doang kan, cuman gara-gara ada patriarkismenya juga di situ gitu, kayak laki-laki feminin Gak gagah gitu. iya, jadinya yang dipermasalahin itunya gitu. Jadi makanya hujatannya ya pakai term putih. Suka sih. Tapi kalau lu bilang arah penghujatan dan arah kebencian itu, yang gue lihat ya selama ini agama dan anggaplah penyakit. Oke, penyakit ya udah sering dibicarakan, tapi kiamat. Emang di agama bisa sepengetahuan aja deh. Pertanda apa emang Ada ya penyebab anjing? pertanda, kayak salah satu tanda-tanda. Kalau nggak salah itu juga takut salah. Nah, kan ngomongin gay deh. Nih orang miskin aja deh. Kita tahu ada orang-orang seumuran kita dan mungkin di lingkupnya nggak di lingkup kita ya, cuman kayak Oke, gue tahu arahnya. Oke. ngelihat orang miskin itu sebagai sesuatu yang lain juga gitu, sama kayak nganggap orang gay gitu. Sesuatu yang kayak mereka nggak bisa paham gitu, sebagai Gue ngerasain banget. Oke, gue nongkrong. Kalau di rumah gue kan ibaratnya Jakarta kampung banget ya, perkampungan. Ini mah megah nih, daerah megah, rumah. Walaupun banyak rumah gede di daerah gue, tapi kan pergaulannya udah terus paling jelas. Gue ngerasain tuh orang temen lah bisa dikatakan ada. Yang kehidupannya sekitar situ, tongkrongan situ-situ aja, susah coba berkembang. Apalagi soal pemikiran ya. tapi ya nggak bisa disalahin juga tuh, Mereka nggak punya akses. struktural lagi-lagi. Soalnya gue ngerasa beruntung gitu, gue punya kakak yang melek internet pada saat itu, pada waktu gue kecil, konsumsi. Jadinya gue bisa bahasa Inggris dan segala macam. Jadi gue menikmati media-media. Karena itu satu aja. Maksudnya gue kecil nggak bilang gue yang miskin menderita ya, cuman kayak kekurangan lah gitu. Iya. Tapi satu titik itu aja, kayak satu belokan itu aja punya akses internet, dan itu juga termasuk privilege gue akuin buat bisa akses internet pada saat itu. Jadinya kebukaannya jauh banget gitu di konsumsi konten bahasa Inggris. Berarti bahasa ya. Taste penting juga ya. bentuk Bahasa. bahasa. Gue bahasa Inggris gue kebentuk karena taste. Gue dari SD bego banget bahasa Inggris. Padahal swastanya guru bahasa Inggrisnya bagus, Ah, galak gitu. Gue pernah
kelas 1 apa kelas 2 kerjain kagak bisa-bisa gara-gara gue nggak tahu Tamara padahal nama anjing. Gue kira itu bahasa Inggris kan. Tamara it's the meatball. Tamara gue nggak ngerjain tuh, pengen nangis cok. Ternyata itu nama saking gak Tamara ngertinya. it the meatball. Iya. Terus disuruh ubah ke bentuk negatifnya masih SD lah. Iya. Dan gue ngerasa sebenarnya dari kelas 1 sampai kelas 5 repetitif banget. Jadi guru gue ini pengen nekenin ya biar ketanam aja setidaknya. Bukan terlalu ngikutin kurikulum yang lu nggak ngerti ini tapi lu berkembang. Tapi itu akan diulang-ulang mulu polanya. Kayak kita mengubah ini jadi negatif atau menjadi bentukannya. Paham. Dan ketika gue SMP, gue denger ini Juice WRLD, denger lagu aja. Terus bapak gue mungkin karena backgroundnya pariwisata ya, gue kaget tadi bapak gue lumayan bisa berbahasa Iya. Perancis. Prancis. Kan saudara gue ada, dia ABK, tapi dia SMK-nya perhotelan. Jadi kadang waktu COVID, PR yang agak Perancis itu bapak gue yang ngerjain sebisanya doang. Prancis sih itu satu tahap di atasnya lagi gitu loh. Tapi ya kosakata ngobrol lah sehari-hari, alias server ya kata-kata Iya, waiter. nggak apa-apa. Iya. Kayak gitu. Bapak gue sangat Nasi orang, bokep. Hah? Versi buku. Bonjol. Orang yang sangat mementingkan makna bahasa. Dia marah anjing, bukan marah sih, negur kayak kalau gue dengerin lagu, gue dengerin karena enak aja. Iya. Kamu tahu nggak artinya? Ntar artinya jorok-jorok. Despacito. Harus pelajarin. Despacito apa ya artinya? Iya, kayak gitu-gitu tuh. Itu lagu tentang apa? Jangan cuma lihat dari video klip terus seru. Takutnya lagunya tentang perempuan. Kan masih SMP kan gak bagus aja gitu kan. Kalau sekarang nih kita dengar lagu seksis nih, kita udah bisa ngecap nih, kita udah tahu punya pendirian. Tapi kan dulu ya enak aja gitu. Terus gue jadi belajar. Makanya kalau orang bilang belajar dari lagu, gue setuju. Gue di titik dulu tuh karena gue ngerasa terlambat banget bahasa Inggris. Sia-sia nih orang tua gue bayarin gue SD swasta. Bener-bener satu penggal gue cari artinya. Lama-lama ini. Dulu gue nggak pernah main HP nih. Maksudnya gue nggak orang yang kecanduan media kayak lu. Lu kan punya, pasti lu pernah lah satu titik punya type of video atau kreator yang lu hafal nih. Kayak misalkan mau nonton YouTube mau nyemil apalagi libur nyarinya Minecraft misalnya. Kan spesifik tuh, apa PewDiePie Dan luar gitu. iya. Dulu tuh gue nggak ada, bahasa Inggris. gue baru kecanduan main HP gara-gara denger dia. Dulu dengerinnya ya Juice WRLD yang hits juga, maksudnya bukan yang niche. Central C gitu-gitu. Tahu, lama-lama gue nyanyi sampai satu titik SMP bapak gue main TTS bahasa Inggris, gue jawab mulu terus kaget bapak gue. Pasti dia kaget ya. Tetes bahasa Inggris. Berkembang. Iya, TTS bahasa Inggris ya, gue bilang tahu. Kalau bapak lu tetes Prancis? Ya sanggup dia. Dan itu kayaknya tersisa memori-memorinya gitu. Bapak gue kayaknya disuruh nulis nggak bisa deh, udah lupa, murni lupa. Jadi ya speaking doang. Bener-bener kata-kata. Kalau gue nanya nih, kalau saya suka bakso apa? Mungkin bapak gue nggak tahu. Tapi dia taunya yang hafalannya kayak terima kasih atau selamat pagi, selamat malam gitu. Gue kayak orang tuh gue akhir-akhir ini ya dulu ya, gue ngakuin aja. Gue merasa tinggi ya nih kadang. Dalam hal? Dalam hal wawasan sih gue akuin, dalam hati gue ya, walaupun gak gue ketik. Kayak yang kemarin gue ngatain buzzer keluarga itu salah satu yang gue kelarin. Kadang gue ngeliatin, hari kita ngomong bahasa ya, masa udah langsung dites. Apa? Gue ngeliat konten sekarang kayak anjing apaan sih ini gitu dulu. Gue nggak nikmatin mentah-mentah lagi ya. Kayak ngeliat konten kata-kata bucin ya. Iya, kalau itu iya. Satu titik gue ngerasa kayak gue bukan yang ngecek ya, maksudnya teman gue yang kerja, yang kerjanya juga backgroundnya dia bekerja termasuk keterpaksaan yang sangat terpaksa karena bantu ekonomi keluarga, tapi dia pacaran dan pacaran itu bucin. Gue ngerasa kayak tapi lu ngerasa gak sih kayak orang tuh ya yang gak seberuntung kita
dalam hal luas ya. Kalau ekonomi mungkin banyak orang berhenti. Itu tidak Iya. dikuasai Pengalaman kita lah, secara pengalaman, secara melalang buananya. Yang kayak orang gabut cuman ke warkop daerah rumahnya. Kalau kita kan kayak hidup kemana ya? Yang hemat juga lah, walaupun secara ekonomi. Sedangkan ngisi harga dia atau lain itu akan lebih rentan ke hal romansa. Sangat haus. Kalau lu kan berjalan waktu aja kan, nggak yang haus juga. Kebetulan aja, bukan yang kayak gue punya perasaan itu kayak sombong. Bilang aja lah. Kita biar simpel aja, oke. jangan pakai makna aslinya. Iya. Kita sombong. ngerasa lebih tinggi Iya. dibanding orang dalam hal itu gitu ya, wawasan dan segala macam. Cuman gue juga ngerasa itu sesuatu yang bahaya juga gitu. Iya sangat anjing. Emang lu siapa? Iya lu mah kuliah. Lu tau nggak? Beruntung gue satu-satunya yang bikin gue merasa fine gue di UNJ, fine gue nggak punya gedung, fine gue di EPS. Gue masih melalang buana aja dengan ketiadaan gedung, dengan kampus gue di Rawamangun doang. Gue masih bisa ngelalang. Tapi kalau kayak temen gue yang bahkan di tempat kerjanya nggak kerap sama siapa-siapa, Gue ngerasa itu bahaya karena satu, kita emang tidak sebegitunya dalam hebat. hal Kita tidak segitu hebat. iya jadi maksud gue Karena semua orang punya bidangnya. iya Dan kita disuruh kerjaan dia capek. iya. Dan kita juga maksudnya secara lawan kan Masih ya kurang ilah paham. ya ilah Di atas kita masih banyak. banyak yang lebih produktif, banyak yang lebih berkarya, Banyak yang segala lebih, ya banyak yang lebih udah tahu apa-apa, ketemu Iya. orang. Jadi dan mereka pun seperti itu meskipun konteksnya parah ya, misal kayak 02 voter lah waktu itu. Oke. Ya gue agak-agak parah kan kayak dampaknya dan segala macam. Cuma gue beda antara yang purely nggak tahu sama yang nggak peduli, yang Iya. nggak mau peduli. Mereka nggak dapat akses itu, coy. Iya nggak ada aksesnya. Jadi gue masih kayak aduh gimana nih, salah kita bersama gitu. Gue nggak mau ngerasa tinggi itu salah juga. sistem, anjing. Gue nggak mau ngerasa tinggi dari mereka juga. Ya karena mereka beruntung sih. Gue bilang beruntung. Kita harus akui kita sangat beruntung. Kita sekecil FYP kita apa? Wah, Sangat menentukan. Ngerasain sih gue, ngerasain. Kayak orang bilang semuanya ada di internet, semuanya kan sekarang internet luas. Algoritma orang beda-beda anjing. Dan kayak orang bilang kayak kenapa sih kalau lu isinya cuman lucu-lucuan doang gitu, kayak nggak ada isinya. Tapi mungkin mereka butuh hiburan di Pure karena hiburan ya. karena hidup mereka Capek. di live-nya udah capek aja. Udah hancur kerja, lagi. udah hancur. Ngapain mikirin soal negara lagi kalau hidup lu udah capek segala macam, ya lu pulang ke rumah dengan ya kegiatan yang negatif juga sebenarnya, doom scrolling dan segala macam. Cuman itu satu-satunya cara mereka ngelepas kebahagiaannya. Makanya kalau kita kan kemana-mana mah enak ya. Gua kuliah nge-zoom, Iya. lu tugas lu masih bisa lo anggap enteng. Jadi gue nggak mau ngerasa Ngerasa tinggi juga. ya. Baik lagi ya, kita beruntung aja nih. Gue beruntung aja bisa kuliah di sastra yang satu lagi sih. Gue beruntung Apa? gue ngerasa beda dari teman-teman sekelas gue secara garis besar aja ya. Karena walaupun gue curiga nih anjing, jangan-jangan ada temen gue yang bener-bener telah ke kampus kalau ada offline doang anjing. Takutnya apa ketemu temen Ya ada aja kali. wah Ya, dan men, gak apa-apa juga menurut lu gue. lulus gimana anjing. Papa dulu kuliah Nah, tahun sekali. nah itu juga sih dulu kayak kita nggak bisa juga langsung orang kerja ya? nggak langsung nge-stempel kayak kalau lu nggak berjejaring kuliah, kayak kalau lu nggak melalang buana nanti masa depan lu gimana. Kita itu Posisi pulang dijemput sopir dia, kita naik TJ ngantri 4K. pun kalau mereka emang kayak kita lah secara taraf ekonomi dan segala macam, kalau mereka kayak gitu juga ya rezeki orang nggak ada yang tahu dulu. Siapa tahu mereka kerja juga ya. Iya, dan siapa tahu kalau mereka pun sekarang nggak kerja, di masa depan Ada dengan kebutuhan yang mereka kupu-kupunya bentar. iya
Ya rezeki orang nggak ada yang tahu dulu. Iya sih. Gue Dan sangat mereka hati-hati. nggak punya passion sih. Iya, itu juga menurut gue agak-agak masalah buat orang sih. Tapi menurut lo passion datang ke orang pasti dia ini nggak? Pasti dia sanggup nggak? Secara ekonomikal dan Nggak enggak ya? masalah. Kayak mungkin ada orang yang kayak lu nih suka banget film, tapi dia nggak, kalau lu kan ada yang lu suka lah harus lu tonton ke bioskop. Mungkin dia ya udah nunggu bajakan, kalau enggak dia nonton film yang nggak ada aja, atau gitu. Semua balik lagi sih ekonomi kejam, Kejam, ya? negara kejam. Dulu gue sempet orang yang mikir kayak sekeras itu terhadap topik ya lu harus punya hobi men. Kan nantinya lu misal kalau punya pacar dia kebergantungan banget sama pacar gitu-gitu. Karena nggak punya hobi sendiri, nggak punya passion sendiri gitu kan. Dulu gue sangat-sangat itu tuh keras di situ kayak ya passion lu apa, ini hobi lu apa gitu kan. Tapi setelah ada waktu itu ada yang ngomong kayak di internet ya mungkin karena mereka nggak punya hobi kan udah capek hidupnya ini. Tapi hobi kan jalan keluar nih. Jalan keluar sementara lu dari hidup lu yang Ya kalau nggak bisa gimana dulu? Nggak ada waktunya, nggak ada tenaganya. menurut gua main game hobi sih. Kalau dia sampai serius bisa hobi. Bisa simpel itu. Sesimpel itu aja. Kalau dia niche satu game ya sampai misalkan main ML, dia kerja nih berat, tapi main ML-nya tetap di sela-sela. Menurut gua nggak ada alasan anjing untuk passion itu. Main game passion menurut gua. Karena lu nyari kan ngulik jatuhnya. Lu ngikutin apa misalnya meta terbaru apa atau content creator yang apa tim yang sekarang. Iya. Dan dia nonton dong, berarti otomatis biasanya. Oh gue dukung Onyx nih misalnya apa yang lempel-lempelan gitu lah. Itu bisa di passion, nggak harus yang kayak kita gini, nggak harus gini. Kesibukan sendiri lah. Yang nyenengin dan gak ngerugiin. Iya. Event itu agak memberatkan di kantong misalnya, tapi lu fine dong dengan itu. Karena menurut gue nih, semua hobi kalau dituntut lebih dalam bisa mahal aja. Film, nonton gocap. Film tuh produksi paling. Anggaplah lu misalkan cuma ngefans sama Joko Anwar, keluar tiket gocap. Terus kalau lu bener-bener lebih lagi, lu ikut acara talk session, biasanya bayar juga kan, sharing session. Atau kalau musik udah pasti mahal ya nonton konser gitu. Buku, wah kalau udah gila masa penulis biasanya beli kan. Main game top up, tapi kan itu fine. Nah makanya menurut gua kayak kita jangan ngeremehin kesenangan orang yang melalui itu. Kayak lu bilang nih, kayak dia di luarnya udah capek, terus kayak yang gue bilang juga dia main game nih jadinya, jadi ketika dia gajian, anggaplah gajiannya 3 juta nih, tapi dia top up 300.000. Selagi itu dia money manajemennya tetap benar ya, gue nggak apa-apa nih dia. Iya. Karena itu bagian dari kesenangan dia. Cuman itu yang dia bisa lakuin dengan duit segitu yang benar-benar worth it. Kalau kita bilang 300.000 mendingan nonton konser, ya dia nggak ngerasa itu worth it. Pada akhirnya kita nyari kesenangan-kesenangan sendiri nggak sih? Berapa habis, yang penting kan gue tetap makan besok. Menarik nih topiknya nih, friend. Kita nggak bisa ngerasa lebih tinggi juga sih dulu. Podcast 2 minggu namanya. Lu tau podcast seminggu? Ganti lagi aja. Obrol deh tuh. Oh iya sih. Obrolan Singkat. antar apa itu tuh? Antar alur dan lembar anjing. Gue sangat berhati-hati sekarang kayak buat berpikir rendah Di hati sih gua. tentang orang lain. Iya, gua di hatinya sangat berhati-hati, Cak. Kayak di pikiran Iya. gue. Ken Wajon nih, P Project Man. Ya mungkin mereka pulang sekolah. Ya kita nggak bisa pungkiri lah, nggak mungkin dong sekolahnya Santo Markus atau Al Azhar atau apa. Ini, ya dia di luar juga mungkin di sekolah dianggap ini sama gurunya. Mungkin ini lu nggak punya masalah. Tapi ketika dia punya temen yang sama nih, ya walaupun negatif juga kadang ya emang tawuran gitu. Tawuran. Sesampah-sampahnya orang anak sekolah lah kita bilang ya, yang tawuran nih itu bisa dibedah lagi ya, ini kenapa dia bisa tawuran.
satu hal tuh ada penyebabnya gitu, yang lebih besar lagi di belakang dia. Bahkan di titik kayak orang tua nih udah tahu anaknya suka balap liar terus udah kecelakaan orang tuanya nangis, itu sering dipertanyakan ya udah cuma mau sebaik apapun orang tuanya, kenapa anaknya harus kayak terlepas dari anaknya mungkin kurang ajar juga ya udah dibicarakan. Kecuali kalau gue batas moral gue ada di yang lebih berat deh, kayak pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual. Merugikan orang sih, merugikan orang. Iya, lu mau seberat apapun hidup lu itu nggak bisa jadi alasan ya. Itu bukan penyebab kenapa lu melakukan itu gitu. Mungkin ada, tapi kayak Kalau pembunuhan tuh bisa dikaitin sama dokter gitu sih, jihadisme gitu. bisa. Ya itu kan lu belajar itu juga ada backgroundnya. Kenapa lu nyaman dengan ajaran yang salah? Ada apa dengan dunia lu juga? Tapi eksekusinya lu salah, nggak bisa dikaitin. Karena kesenangan lu nggak boleh ngerugiin orang, Cok, menurut gua. Simpel sih gua. Batasnya itu ya. Ya, kayak LCP gitu. Kalau lu LCP, lu orang gay, terus lu ngegeresin pantat cowok lain, itu salah. Itu salah. Kalau lu LGBT apa-apa. Oh, Tapi kalau lu cuman cowok, terus lu make up tiap keluar, make upnya cantik lagi. Ya udah, duit lu. Kecuali lu udah make up cantik terus lu Ya, jadi manusia aja. iya. Karena kebebasan yang absolut bagi manusia yang gak ngerugiin orang lain juga kan. Kenapa ya semua hal ini bisa dikaitin sama sistem sih? Kayak pemahaman orang tentang apa? ini ngombe bareng, Rantai benang merahnya panjang banget. Endingnya sistem negara gendong malah. Nah, ini nih ada telu, jadi suruh posisinya. Ya, buka ini kamar mandi. Tapi lu ngerasa Mau dibantuin nggak? Sebetulnya kalau ini salah satu yang mampu gue saya harus gue akui juga ya, kayak dengan gue nulis puisi yang kemarin yang ada darahnya, kalau kan bakal dan gue tulis kayak gue lebih milih gue kan posisi pintu nih apa namanya, jalan saudara dibanding kan demo gitu, kan karena capek. mau cara enggak untuk ini tuh Cara kayak enggak, kayak lu ninju tembok kan, tembok tebel. Lagi dari omongan tuh, friend. Apakah demonstrasi masih efektif? di luar nalar sih nah di kono akhirnya Lama-lama lu Tapi itu salah sih, pemikiran salah sih. patah. Itu capek pemikiran juga. yang dibikin sistem ya juga. kan pomen di SW Kayak lu nganggap perubahan tuh utopis. SW ini si Atta Gue nggak nganggap perubahan utama, tapi capek. SW itu satunya bisa tangi baru mesti Gue nggak bilang gue juga berkontribusi banyak, enggak lah aja, cuma itu doang, bersuara doang. Tapi maksud gue kayak ketika hal ini terus berlanjut dan kayak nggak ada yang berubah, jadi itu balik lagi nih ke yang nyari kebahagiaan tadi. Jadi gue nyari kebahagiaan kecilnya aja. Di Hidup penderitaan emang panjang. egois sih, emang manusia. Gak bisa, gue juga kadang. Hari Kamis gua nganggur, belum tentu gua Kamisan. Simpel itu aja. Ya ora sing Mungkin bisa aja gua milih ke tempat yang lebih jauh buat nongkrong mana ya bonyok dibanding ke Monas, dibanding ke Istana. diajar Kenapa itu perasaan yang sebenarnya Natural ya, manusiawi, cuman juga tidak dijadikan senjata. ngerti ya tapi agak tidak elok terhadap pernyataan. Tapi gue masih ngerasa banyak yang pengen gue lakuin aja sama teman. aku loh betul bang Kayak Bang Ridwan tuh Ridwan pernah bilang posisi kayak pas di kuliah ini ya udah emang kuliah membosankan. Ridwan apa Walid kayaknya dua-duanya berbicara tentang inti yang sama. Kuliah membosankan, ya udah lu cari kesenangan di luar aja dengan link yang ada di kuliah. kan badannya gini Gak bisa dipungkiri. kan dikoneksi Gue pernah memprediksi ya, tebak-tebak dalam omongan gue aja. bocah gini Kalau gua seandainya dia malah tekok dengan Gak kuliah di
Kita dari tembok besarnya aja ya, dari tingkat paling atas. Kalau gua nggak kuliah, mungkin gua nggak sekarang. Kalaupun gua kuliah tapi nggak di UNJ, mungkin gua nggak sesenang sekarang. Kalaupun gua kuliah di UNJ tapi nggak sesenang, gua kayaknya nggak akan sesenang sekarang. Karena pilihan-pilihan kecil tuh banyak butterfly effect. Makanya kan pertimbangan juga ya mau masuk mana. Tapi gua akui ya, ini hidup gue yang sekarang jauh anjing dari gue nggak pernah nebak gue kayak gini. Gue bisa punya teman banyak, akrab, gue ikut acara yang berhubungan dengan yang hal justru gue ikut karena wah ternyata gue klop yang selama ini gue nggak tahu. Dulu gue nulis jarang banget, nulis juga pas pacaran ya Lingkungan ngaruh. Ini kualifikasi lo ya. dalam otak gue kan masuk sastra ya udah aja kuliahnya berbahasa Inggris dan emang literatur kan buku. Gue nganggapnya individu gue ya, ntar gue jadi sering baca buku. Wah, Ini kan ngomong gue nulis puisi bahasa Inggris atau Oxford Society. gue lulus nanti kerjanya jadi gitu aja. Gue nggak berpikir kayak, tapi gue harus akui tembok pertama gue Zat dan Mama Baya sangat berpengaruh aja dalam perkuliahan gue ya. Kalau bisa dibilang dua teman yang paling berpengaruh akan kehancuran atau kebenaran gue di masa depan di semester 8 akan keskripsian gue. Thank you Bea. Maksudnya kayak gue nggak pikiran Jatuhnya guanya jadi kalau lo ngeliat gue anjing lo. ada yang pernah bilang dulu di internet di Indonesia orang nggak boleh punya pilihan yang salah dari kecil. Harus benar mulu tuh. SD-nya dari SD deh. SD-nya SD apa? Harus benar. SMP-nya harus benar. Nanti karena kalau lu udah salah dari awal dari kecil ke depan salah. Gue ngerasa gue. Dari hal paling kecil sih gue ngerasa gue sangat beruntung. Mak gue orang yang walaupun ekonomi lagi seret masih mementingkan gue harus SD, nggak harus nunggu 7 tahun kan. Kalau di gue kan sama ya, harus 7 tahun kan. Lu 7 tahun ya? Gue 6 dah kayak. Lu SD negeri apa swasta? Gue SD gue negeri. Kayaknya tapi gue agak telat juga, makanya gue 2006 tapi Tua. iya Kayak kakak seangkatan. dong. Iya kayaknya gue lumayan telat ya. Lu akhirnya ya? Hah? September kan? September. Iya pas berjamaah. Gue ngerasa kayak pas SD. Bener. Walaupun SD-nya bukan SD elit, SD Katolik biasa aja. Pas SMP gue ngerasa tuh anjing. Ini langsung luas, gak bayar, gak ditagih. SMA dulu. Gue ngeliat tuh, gue kan sekarang udah gede ya udah main PS, nongkrong. Gue fine dengan semuanya yang sekitaran abang-abangan itu atau yang kemarin itu, tapi anjing anak SD bang minjem korek. Terus ngomongin masih kecil tuh, suaranya juga masih, bibirnya juga belum hitam, merokok juga udah lancar merokoknya tapi belum bisa dibilang. Gue ngerasa miris aja gitu. Maksud gue mungkin ngerokok bagi gue kelas 10 aja lah, kelas 10 SMA aja. Makasih ya udah Gue bisa menormalisasikan semua hal ketika lu ya udah dewasa. Maksud gue ketika lu masih bisa tidak terpapar itu, ya usahakan tidak lah. Kayak anggaplah yang teman-teman kayak abang-abang yang udah lebih tua dari kita, Rian nih misalkan, Rian, Faris. Ya kalau emang udah saat pendiriannya nggak merokok dan tidak tertarik dan tidak suka, ya gue fine. Good for them. Iya, bagus malah. Good for them. Ya walaupun gue orang yang setuju dengan konsep you only live once, coba Tapi sekali kan, ya tapi itu udah. kan berlaku untuk diri lu sendiri aja kan. Lu tidak memaksakan itu. Enggak, misalnya anggaplah Rian nggak merokok nih, tapi pas udah kita anggaplah udah sama-sama kerja terus dia ngerokok, ya udah gua nggak akan kayak lu nggak ngerokok. Iyalah. Belum, makanya gue bilang semua orang belum merokok, bukan tidak merokok. Udah tadi nggak masuk rem ya? Masuk.
gue di sini. Pesan yang hangat di belakang. Apa kita sudahi dulu? Boleh dah.